371 senjata bintang. Menganggukkan kepalanya di dalam batu waktu, si kecil hitam kemudian melanjutkan. Baik, Tuan. Di atas tingkat emas ada tingkat bintang. Senjata bintang merupakan senjata yang sangat kuat yang biasanya hanya dimiliki oleh Kaisar Dao dan di atasnya. Tidak seperti senjata tingkat perunggu, perak, atau bahkan emas, senjata tingkat bintang dianggap memiliki tingkatan tersendiri. Lagi pula, setiap senjata tingkat bintang memiliki bagian kecil dari Dao tertentu yang tertanam di dalamnya saat diciptakan, yang membuat orang yang memegang senjata itu, dapat menyerap kekuatan Dao itu juga. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa 1000 senjata tingkat emas peringkat 3 tidak dapat dibandingkan dengan satu tingkat bintang pun. Gelombang keterkejutan memenuhi hati Sun Long saat dia mendengar penjelasan Little Black. Sebagian kecil dari Dao. Saat pikiran ini melintas di benaknya, Sun Long menutup matanya sebelum dia mengirimkan indera spiritualnya ke dalam senjata peringkat bintang di depannya, dalam upaya untuk merasakan Dao di dalamnya. Saat indera spiritual Sun Long memasuki pedang hitam, Liu Mei melihat berbagai pola pada permukaan pedang menyala, percikan petir menyelimuti permukaan pedang. Dao petir, gumam Sun Long dalam hati dengan suara penuh ketidakpercayaan, sebelum dia mencabut indera spiritualnya dari pedang hitam itu. Benar-benar ada Dao yang tersembunyi di dalam senjata tingkat bintang. Pada saat yang sama, Sun Long dapat merasakan bahwa Dao petir di dalam pedang itu pasti sangat kuat. Rasa ingin tahu pun memenuhi mata hitam Liu Mei yang menakjubkan saat dia menatap pedang petir di depannya. Pada saat yang sama, Sun Long mengirimkan indera spiritualnya ke dalam baju besi tembus pandang itu, penasaran dengan jenis Dao yang terkandung di dalamnya. Namun kali ini, Sun Long tidak dapat mengenali Dao di dalam baju besi itu. Meskipun dia bisa merasakan itu adalah sejenis energi abnormal, dia tidak dapat mengidentifikasi apa itu. Sepertinya dia bisa merasakan kebingungan Sun Long, suara Little Black yang memiliki sedikit kejutan di dalamnya sekali lagi terdengar di kepala Sun Long. Guru, ini adalah Dao yang sangat langka yang disebut Dao refleksi. Baju zirah di tangan Tuan pastilah diciptakan oleh seorang Kaisar Dao yang memiliki wawasan dalam Dao refleksi. Sayang sekali pemahaman orang itu tidak cukup dalam, kalau tidak, mungkin armor ini bisa saja menjadi senjata bintang 2. Akan tetapi, itu tidak berarti baju zirah itu tidak berguna saat ini. Itu sebenarnya adalah harta karun yang menyelamatkan nyawa bagi setiap kultivator di bawah alam Kaisar Dao, karena seharusnya dapat melemahkan serangan apapun yang bukan berasal dari Kaisar Dao hingga 30%. Tentu saja, jika pemahaman seseorang tentang Dao benar-benar melampaui Kaisar Dao yang menciptakan baju zirah ini, maka Dao refleksi di dalam baju zirah itu tidak akan berguna di hadapan mereka, hanya akan membuatnya sedikit lebih baik daripada baju zirah emas tingkat puncak 3. Sun Long masih terkejut saat mendengar tentang kemampuan baju zirah itu. Mencerminkan 30% serangan seseorang. Bukankah itu berarti siapapun yang mengenakan armor ini akan meningkatkan kemampuan bertahan hidupnya berkali-kali lipat? Lagi pula, bahkan tanpa Dao refleksi, baju zirah tembus pandang di hadapan Sun Long masih lebih kuat dari baju zirah emas tingkat puncak 3. Sun Long bahkan belum pernah melihat senjata tingkat emas peringkat 3 sebelumnya, namun, ada 2 di antaranya di depannya dan Liu Mei saat ini. Setelah menjelaskan kepada Liu Mei apa yang telah dia pelajari tentang senjata peringkat bintang dari Little Black, Sun Long berkata, "Meyer, simpanlah pedang hitam dan baju zirah ini. Karena aku juga seorang pemurni tubuh, aku tidak dalam bahaya kematian seperti kamu. Lagi pula, selama aku punya cukup energi, aku bisa menyembuhkan sebagian besar luka di tubuhku bahkan tanpa mengonsumsi pil apapun. Selain itu, seharusnya hanya ada waktu 2 bulan sampai ujian terhadap apa yang disebut Sekte Suci itu dimulai. Kita juga tidak tahu seberapa berbahayanya pengujian itu atau apa saja isinya, yang membuat situasinya menjadi lebih berbahaya. Mengenai pedang hitam, karena kau lebih ahli dalam menggunakan pedang daripada aku, lebih baik kau memilikinya." Liu Mei secara naluriah ingin menolak, tetapi dia tahu bahwa kata-kata Sun Long masuk akal. Dia memang berada dalam bahaya kematian yang jauh lebih besar dibandingkan dengan Sun Long, meskipun dia memiliki pasukan kerangka dan ksatria mayat hidup di bawah komandonya. Pada saat yang sama, selama 2 tahun terakhir berlatih di Pegunungan 10.000 Binatang, Liu Mei juga menyadari kelemahannya sendiri.
Itu serangan diam-diam. Meskipun para kerangka dan ksatria mayat hidup miliknya dapat menghadapi kultivator manapun yang berada pada level yang sama dengan Liu Mei, atau bahkan mereka yang lebih kuat darinya karena jumlah mereka yang banyak, jika Liu Mei tidak memiliki pasukan di sekelilingnya, kekuatannya paling-paling hanya setara dengan kultivator alam roh puncak peringkat 9 yang lemah. Namun, saat Sun Long menyelesaikan kata-katanya, Little Black menatap pedang hitam dari ruang berkabut di batu waktu, sebelum dia berkata dengan suara serius. Guru, meskipun tidak masalah memberinya baju zirah dengan dao refleksi, guru seharusnya tetap memegang pedang hitam itu. Dao di dalamnya adalah dao petir, sedangkan dao Liu Mei adalah dao kematian. Dao petir dan dao kematian pada hakikat adalah dao yang berlawanan dan tidak dapat dipadukan dengan baik. Sebaliknya, keduanya saling berlawanan sampai batas tertentu. Tidak hanya tidak akan membantu Liu Mei memiliki pedang ini, tetapi malah dapat melemahkan kekuatan makhluk mayat hidup miliknya. Selama 2 tahun terakhir Sun Long dan Liu Mei berlatih di dalam pegunungan 10.000 binatang, dan sejak Liu Mei mengikuti Sun Long ke dalam Villa Raja Naga, si hitam kecil tidak lagi merasa benci terhadap manusia ini, karena ia mulai perlahan menerima keberadaan si hitam kecil dalam kehidupan Sun Long. Begitu Liu Mei mendengar bahwa pedang hitam itu dapat melemahkan kerangkanya dan para ksatria mayat hidup, dia bahkan tidak ingin menyentuhnya. Lagi pula, bagi seorang kultivator, dao mereka sendiri adalah hal yang paling penting. Sambil menganggukkan kepalanya, Sun Long meletakkan pedang hitam itu ke samping, sebelum dia mengeluarkan peti kayu dari batu waktu, dan meletakkannya di depannya. 372 pohon Raja Elderwood. Melihat peti kayu di depannya, Sun Long benar-benar tertegun sejenak, lalu dia bergumam pada dirinya sendiri dengan suara yang dipenuhi ketidakpercayaan. Ini, sebenarnya terbuat dari pohon Elderwood King. Meskipun Sun Long tidak menyadari hal ini saat di Villa Raja Naga, karena dia buru-buru mengambil peti itu dan meletakkannya di dalam batu waktu, sekarang setelah dia mengamatinya dengan saksama, dia terkejut saat menyadari detail kecil ini. Pada saat yang sama, setelah mendengar Sun Long bergumam pada dirinya sendiri dengan suara terkejut, Liu Mei tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu. Long Ge, apakah pohon Elderwood King ini sangat langka? Mengangguk kepalanya, Sun Long menatap Liu Mei sebelum dia berkata. Pohon ini tidak hanya langka, tetapi juga sangat berharga, bahkan di antara pohon-pohon peringkat 6. Pohon Elderwood, peringkat 6 membutuhkan waktu 1000 tahun untuk matang. Setelah matang, kayunya menjadi sangat tahan lama, dan dapat digunakan untuk membuat senjata-senjata kelas emas yang kuat seperti busur, anak panah, dan tongkat. Namun, di antara 1000 pohon Elderwood, peringkat 6, ada kemungkinan kecil untuk muncul satu pohon Elderwood King, peringkat 6. Pohon itu akan terus tumbuh, dan butuh 7000 tahun hingga mencapai kematangan. Tidak hanya kayu dari pohon Elderwood King, bahkan beberapa kali lebih kuat daripada pohon Elderwood biasa, tetapi juga dapat digunakan sebagai bahan pelengkap untuk membuat pil peringkat 6 bermutu tinggi dan bahkan bermutu atas. Meskipun Liu Mei bukanlah seorang alkemis atau ahli formasi, tidak sulit baginya untuk menyadari nilai dari pohon Raja Elderwood setelah mendengar penjelasan Sun Long. Pohon ini adalah harta karun nyata yang dapat digunakan untuk membuat pil peringkat 6, serta senjata tingkat emas. Padahal, pohon tersebut hanya digunakan untuk membuat peti yang tampak sederhana. Sambil terus menatapnya, Sun Long juga memperhatikan berbagai rune yang terukir di permukaan peti itu. Meskipun Sun Long tidak terlalu paham mengenai formasi, dia samar-samar dapat melihat bahwa formasi di peti itu tidak berbahaya, melainkan digunakan untuk melindunginya dari serangan apapun. Mengabaikan formasi di permukaan peti, Sun Long menarik napas dalam-dalam, sebelum dia mendorong peti itu hingga terbuka. Sun Long dan Liu Mei, juga Little Black dan bahkan Little Silver di dalam batu waktu, semuanya menyaksikan dengan penuh perhatian saat peti itu perlahan terbuka. Akan tetapi, bertentangan dengan apa yang semula diharapkan Sun Long, tidak ada apapun di dalam peti itu selain sebuah batu giok putih. Sun Long tertegun sejenak, dan dia bahkan tidak mencoba mengambil batu giok putih itu. Awalnya dia menduga akan ada cincin spasial yang penuh dengan harta karun, atau senjata tingkat bintang yang mirip dengan pedang hitam dan baju besi tembus cahaya. Lagi pula,
Karena peti ini diletakkan tepat di depan singgasana emas, dan karena peti itu sendiri terbuat dari pohon, Elderwood King, peringkat 6, isi peti itu pasti berharga. Namun, setelah ragu sejenak, Sun Long tetap meletakkan tangannya di dalam peti dan mengambil batu giok putih itu. Batu giok itu sebenarnya dingin saat disentuh sementara tepinya tampak diukir dengan sangat teliti, tetapi tampaknya tidak ada yang terlalu istimewa tentangnya. Sebelum Sun Long sempat bertanya pada si kecil hitam apakah dia tahu apa batu giok ini, si kecil hitam berseru dengan suara agak terkejut. Guru, ini giok memori. Giok ini biasanya digunakan ketika seorang kultivator di alam Kaisar Dao atau di atasnya ingin merekam pesan dan mewariskannya kepada keturunannya. Meskipun Sun Long belum pernah mendengar istilah giok memori sebelumnya, karena giok ini sebenarnya disimpan di dalam peti kayu, isinya jelas bukan sesuatu yang sederhana. Pada saat yang sama ketika si hitam kecil menyelesaikan perkataannya, sensasi jiwa yang kuat meletus dari tubuh Sun Long, menenggelamkan seluruh ruangan di bawah tekanan yang mengerikan. Little Black menatap tajam ke arah giok memori di tangan Sun Long, sebelum dia menggelengkan kepalanya beberapa saat kemudian, dan berkata dengan suara lega saat dia menarik kembali indera jiwanya. Syukurlah, tidak ada jiwa di dalam batu giok itu yang mencoba mengambil alih tubuh Tuan. Sebenarnya bukan hal yang aneh bagi kultivator untuk menyembunyikan sebagian jiwanya di dalam giok memori, dan begitu seorang kultivator beruntung menemukan giok tersebut dan mengaktifkannya, mereka juga akan menemukan jiwa yang tersembunyi di dalamnya tengah menyerang tubuh mereka. Jika orang tersebut beruntung dan jiwa yang bersembunyi di dalam batu giok itu lemah, biasanya tidak akan ada masalah untuk mengusirnya sebelum jiwa itu dapat menguasai tubuh mereka. Akan tetapi, jika jiwanya terlalu kuat, bukan tidak mungkin orang tersebut akan mati, dan jiwa di dalam batu giok akan mengambil alih tubuh itu. Sun Long tiba-tiba menyadari bahwa dia sebenarnya telah mengabaikan masalah ini. Meskipun awalnya dia yakin bahwa dia bisa bertarung atau melarikan diri dari sebagian besar musuh, dia sebenarnya telah mengabaikan fakta bahwa para ahli tahap jiwa baru lahir juga memiliki kemampuan untuk mengambil alih tubuh kultivator lain. Bukanlah hal yang mustahil bagi jiwa seorang ahli yang kuat untuk bersembunyi di dalam batu giok, dan menyerangnya saat dia tidak menduganya. Meskipun Sun Long yakin bahwa ada kemungkinan yang sangat tinggi bagi batu waktu untuk melindunginya dalam situasi seperti itu karena batu itu telah menyatu dengan jiwanya, itu tetap bukan risiko yang ingin diambilnya. Menutup matanya, Sun Long pertama-tama menenangkan emosi gelisahnya, sebelum dia mengirimkan indera rohnya ke dalam batu waktu, dan bertanya kepada si kecil hitam. Little Black, bagaimana cara mengaktifkan giok memori ini? Guru hanya perlu menyuntikkan ki Anda ke dalam batu giok untuk mengaktifkannya, sebelum Anda mengirimkan indera spiritual Anda ke dalamnya. Sambil menganggukkan kepalanya, Sun Long membuka matanya dan mengedarkan jam pasir raja, sebelum dia menyuntikkan ki ke dalam batu giok putih di tangannya. Cahaya putih pucat muncul dari batu giok itu, semakin lama semakin terang saat Sun Long mengalirkan semakin banyak ki ke dalamnya. Kurang dari 10 tarikan napas waktu kemudian, setelah merasakan bahwa cahaya dari batu giok putih akhirnya mencapai puncaknya, Sun Long menutup matanya, sebelum indera spiritualnya terserap ke dalam batu giok. 373 Huoui. Saat indera spiritual Sun Long memasuki batu giok putih, Sun Long dapat merasakan cahaya putih menyilaukan memenuhi pikirannya, sebelum pemandangan yang sama sekali baru muncul di matanya. Seorang pria berusia awal 40-an yang tampaknya bahkan lebih muda dari Cui Guoliang, melayang di udara dan menatap Sun Long yang tampaknya tiba-tiba muncul di depannya. Sun Long memperhatikan bahwa pria ini berambut hitam dan bermata perak tua, sementara tubuhnya ditutupi jubah putih dengan tanda dan pola misterius di atasnya. Hanya dengan sekali pandang, Sun Long langsung mengerti bahwa jubah pria ini ditutupi dengan semacam formasi. Pada saat yang sama, Sun Long juga menyadari bahwa dia tidak lagi berada di dalam kamar penginapan, dengan Liu Mei duduk di lantai tepat di seberangnya. Sebaliknya, ia tampak seperti mengambang di dunia putih yang kosong, tidak ada apapun di dalamnya selain pria berjubah putih yang kini berdiri di depannya. Apakah ini pemandangan di dalam giok memori? Saat pikiran ini terlintas di benaknya, Sun Long melihat pria di depannya akhirnya bergerak untuk pertama kalinya. Pria berambut hitam itu menatap Sun Long dan membuka mulutnya, menyebabkan suara keras dan menggelegar terdengar di telinga Sun Long, sebelum bergema di seluruh dunia putih yang kosong.
Selamat datang di istanaku. Nama saya Huo Wuyi dan saya adalah orang yang menciptakan Villa Raja Naga. Saat suara pria itu bergema di seluruh dunia yang kosong, Sun Long merasakan sakit kepala hebat yang menguasai pikirannya. Pada saat yang sama, dia juga melihat bahwa sekelilingnya mulai berubah, sebelum aula singgasana di kedalaman Villa Raja Naga muncul di depan matanya. Sedangkan pria berambut hitam dan berjubah putih itu berdiri di depan singgasana sambil menatap ke arah Sun Long sebelum kemudian melanjutkan. Karena kamu telah memperoleh giok memori ini, berarti kamu telah berhasil melewati rintangan di vilaku, membuatmu berhak mewarisi warisanku. Saat lelaki berjubah putih itu selesai berbicara, Sun Long melihat ruang singgasana tempat dia berdiri perlahan menghilang menjadi kosong, sebelum pemandangan yang sama sekali berbeda muncul di sekelilingnya. Itu adalah seorang pria muda dengan rambut hitam pendek dan mata berwarna perak terang, bertarung dengan tangan kosong melawan binatang ajaib yang menyerupai beruang. Meskipun Sun Long tidak dapat merasakan aura apapun yang datang dari pemuda di depannya atau beruang coklat itu, ia hanya perlu meliriknya untuk mengenali binatang ajaib di depannya, yang pastinya adalah beruang bumi, tingkat 2 awal atau menengah. Mengenai pemuda yang sedang bertarung dengan beruang itu, Sun Long langsung mengerti dari fitur wajahnya yang unik, bahwa ini pastilah pria yang sama yang sedang berdiri di depannya saat ini. Pada saat yang sama ketika Sun Long tengah mengamati pemandangan di depan matanya, lelaki berjubah hitam yang tampaknya juga tengah menatap pemandangan yang sama itu menarik napas dalam-dalam, sebelum dia berkata dengan suara yang tanpa emosi apapun. Saya juga lahir di benua bintang malam ini, di sebuah klan kecil bernama Klan Huo. Klan saya tinggal di sebuah desa kecil, tidak terlalu jauh dari pegunungan 10.000 binatang di sebelah barat benua. Namun, berkat bakat yang kumiliki, kultivasiku meningkat pesat, dan hanya dalam beberapa tahun, aku telah mencapai puncak peringkat 9 di tingkat surga. Saya terus berpetualang ke seluruh benua, menjelajahi berbagai tempat dan bertemu banyak orang baru, hingga saya menjadi seorang kultivator tahap Naschen Sol. Saat itulah saya menemukan kesempatan besar pertama dalam hidup saya. Saat lelaki berjubah hitam itu terus berbicara, pemandangan di sekeliling Sun Long terus berubah, seolah-olah memberi kesempatan kepada Sun Long untuk mengamati apa saja yang telah dialami lelaki berjubah hitam itu sepanjang hidupnya. Meskipun Sun Long melihat pria itu berjuang, tertawa dan menangis, suara yang bergema di benaknya, sebenarnya tidak memiliki kegembiraan atau kesedihan, karena terus berbicara. Karena saya memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam ujian Sekte Suci, meskipun bahayanya yang menyertainya, dan meskipun tidak ada faksi kuat dari benua bintang malam yang mendukung saya tetap memutuskan untuk mengambil risiko dan berpartisipasi di dalamnya. Meskipun saya menghadapi beberapa monster mengerikan selama ujian itu, yang kekuatannya tidak dapat diukur menggunakan akal sehat, saya masih berhasil lulus ujian dan menjadi murid Sekte Suci. Sun Long tidak tahu apakah lelaki berjubah putih itu melakukan ini dengan sengaja atau karena alasan lain yang tidak diketahui, tetapi dia sebenarnya tidak dapat melihat apapun mengenai ujian Sekte Suci dari ingatan lelaki itu. Namun pria itu tampaknya tidak menyadari ada yang salah saat dia terus berbicara. Setelah menjadi murid Sekte Suci, saya tidak hanya akhirnya memperoleh dukungan dan tempat tinggal di dunia kultivasi, serta sumber daya yang tak terhitung jumlahnya, tetapi saya juga memperoleh kesempatan untuk berinteraksi dengan monster-monster kuat di dalam sekte. Pada saat yang sama, setelah bertarung dengan anggota sekte lainnya dan menerima misi sekte, aku tumbuh lebih kuat dengan kecepatan yang tak terhitung jumlahnya lebih cepat daripada saat aku masih berada di benua bintang malam. Meskipun aku tidak mendekati murid terkuat di sekte itu, aku jelas tidak lemah, bahkan di antara para kultivator tahap jiwa baru lahir lainnya. Untuk pertama kalinya selama narasi, Sun Long mendengar suara pria itu tiba-tiba berubah menjadi emosional. Begitu saya yakin bahwa saya cukup kuat, saya mulai mengambil misi yang lebih sulit, bahkan misi yang melibatkan perjalanan ke tempat yang jauh dari sekte. Namun, selama misi sekte itulah, saya bertemu dengan orang yang menghancurkan hidup saya. 374 Tujuan Villa Raja Naga. Saat suara Huo Wuyi menghilang, pemandangan di depan mata Sun Long berubah. Sun Long melihat Huo Wuyi muda di dalam hutan, berdiri di depan seorang wanita muda yang sangat cantik yang mengenakan jubah putih. Ada senyum yang memukau di wajah wanita muda itu ketika dia melihat Huo Wuyi yang berdiri di depannya,
dan baru saja menyelamatkan dia dan adik laki-lakinya yang telah diserang oleh binatang ajaib yang kuat. Bahkan Sun Long harus mengakui bahwa wanita muda ini sangat cantik. Sekalipun dia tidak secantik Liu Mei, dia jelas tidak terlalu jauh berbeda. Saat Sun Long melihat wanita muda dan saudara laki-lakinya yang baru saja diselamatkan oleh pemuda yang baru saja mereka temui, suara Huo Wui yang dipenuhi dengan ejekan diri, kemarahan dan ketidakberdayaan bergema di telinga Sun Long sekali lagi. Hehe, ini adalah rekan Dao saya, Yi Qianyu. Hari ketika aku bertemu dengannya, dia dan adik laki-lakinya sedang diserang oleh binatang ajaib tingkat menengah 5 dan berada di ambang kematian. Saat pertama kali melihatnya, aku terpana oleh kecantikannya, dan tidak tega membiarkannya mati seperti itu. Awalnya kupikir kami akan menempuh jalan masing-masing setelah mereka berterima kasih padaku karena telah menyelamatkan nyawa mereka. Aku tak pernah menyangka Qianyu akan mengajakku bepergian bersama mereka. Hehe, tentu saja aku juga tahu saat itu, bahwa kemungkinan besar dia memintaku ikut bepergian bersama mereka hanya karena dia merasa tidak aman, bahwa dia dan kakaknya akan bisa menyelesaikan perjalanan mereka sendiri, dan bukan karena dia tertarik padaku atau karena dia merasa berterima kasih. Namun, saya tidak punya alasan untuk menolaknya. Saat itulah saya mengetahui bahwa Qianyu berasal dari desa kecil, dan dia melewati hutan itu untuk memasuki kota besar. Namun, semakin sering aku bepergian bersamanya, semakin aku merasa tertarik padanya juga. Setengah bulan kemudian, setelah kami tiba di kota yang dituju dia dan saudara laki-lakinya, saya menyatakan perasaan saya kepadanya, dan dia pun membalas. Itulah saat pertama kami menjadi mitra Dao. Hehe, partner Dao ya, sungguh kata-kata yang bodoh. Kami bepergian bersama selama bertahun-tahun, dan tentu saja, saya melakukan apa saja yang saya bisa untuk membantu wanita saya menjadi lebih kuat dan hidup lebih lama. Aku berusaha sekuat tenaga membantunya menjadi murid sekte suci juga, namun apakah dia bisa lulus ujian atau tidak, itu terserah padanya. Aku tidak pernah menyangka bahwa 100 tahun kemudian, dia benar-benar akan mengkhianatiku demi pria lain. Sun Long tertegun sejenak. Dia tidak mengerti mengapa Huo Wui menceritakan kisah hidupnya kepadanya saat ini, atau apa alasan di baliknya. Namun, dia juga terkejut ketika mendengar istri Huo Wui mengkhianatinya demi pria lain. Meskipun konon bukan hal yang aneh bagi mitra Dao untuk mengkhianati satu sama lain demi harta yang sangat langka dan berharga, sebenarnya ini adalah pertama kalinya Sun Long mendengar tentang seseorang yang mengkhianati mitra Dao-nya demi orang lain. Pada saat yang sama, pemandangan di depan Sun Long berubah sekali lagi, menggambarkan Huo Wui muda yang tengah berhadapan dengan Yi Qianyu dan seorang pemuda tampan yang berdiri di sampingnya, dengan senyum acuh tak acuh di wajahnya. Sun Long dapat dengan mudah melihat kemarahan di balik suara Huo Wui saat dia melanjutkan narasinya. Hehe, semuanya berubah ketika seorang pemuda dari keluarga terpandang melihat Qianyu, dan langsung terpesona oleh kecantikannya. Namun, yang tidak kuduga adalah Qianyu malah mengkhianatiku dan mengikuti laki-laki itu, saat dia mengatakan kalau dia tertarik padanya dan ingin menikahinya. Hehehe, waktu itu aku teriak sekeras-kerasnya dan memakinya sebagai perempuan jalang yang nggak tahu malu sebelum aku melawan pria itu, tapi akhirnya, aku kalah telak. Sun Long melihat Huo Wui muda tergeletak di genangan darah, dengan kedua lengannya ditekuk tidak wajar, sementara ekspresi marah dan tak berdaya muncul di wajahnya, sementara air mata menggenang di matanya pada saat yang sama. Namun, meskipun aku kalah, pria itu juga tidak punya nyali untuk membunuhku. Lagi pula, dia tahu dia salah, dan meskipun sekte suci bukanlah sekte terkuat di wilayah tengah, sekte itu jelas tidak jauh lebih lemah daripada keluarga pria itu. Pada akhirnya, lelaki itu hanya mengatakan padaku untuk tidak pernah mendekatinya dan Qianyu lagi. Kalau tidak, dia berkata bahwa dia akan membunuhku, tidak peduli kekuatan apa yang aku miliki. Setelah jeda singkat, Sun Long mendengar Huo Wui yang mulai tertawa gila sebelum dia berkata, "Hahaha, pria itu bukan hanya merebut wanitaku, tapi dia bahkan mengancam akan membunuhku kalau aku mendekatinya lagi. Aku penasaran, apa ada pria yang bisa hidup dengan rasa malu seperti ini? Wanita yang selalu kucintai dan kulakukan yang terbaik untuknya, ternyata tidak hanya mengkhianatiku demi pria lain, tapi aku juga dipermalukan oleh mereka berdua. Sebagai seorang kultivator, saya sungguh tak rela menerima ini. Hati saya tak rela menerima penghinaan dan rasa malu ini."
Namun saya tahu bahwa saya tidak dapat melawan laki-laki itu. Bukan saja keluarganya hampir setingkat dengan sekte suci itu sendiri, tetapi aku juga tidak sanggup untuk memaksa diri dan meminta bantuan dari sekte itu, untuk membalas dendam pada lelaki yang berhasil merebut istriku. Lagi pula, tidak sembarang orang bersedia membantu saya. Maka aku putuskan untuk berkultivasi sendiri, hingga aku cukup kuat untuk menantangnya dan membalas dendam. Meskipun aku yakin aku cukup kuat untuk membalas dendam hari ini, aku juga tidak berani meremehkan pria itu. Lagi pula, aku sudah pernah melawannya sekali, dan aku sama sekali tidak mampu bertahan bahkan untuk 10 kali pukul saat itu. Bahkan di seluruh wilayah tengah, orang itu pasti bisa dianggap jenius. Itulah sebabnya setelah berpikir panjang, saya memutuskan untuk kembali ke benua bintang malam, dan membuat Villa Raja Naga. Lagi pula, saya juga tidak dapat mengatakan dengan pasti apakah saya dapat kembali hidup-hidup. Oleh karena itu, saya menciptakan cobaan, dan menempatkan banyak harta di dalam villa, untuk membantu penduduk asli rumah saya menjadi lebih kuat di masa mendatang. Tentu saja, harta karun yang sebenarnya ditempatkan di kedalaman villa, tersembunyi di balik penghalang terakhir. Karena kau sudah memperoleh giok ingatanku, itu artinya kau paling tidak adalah seorang Raja Dao Puncak yang bakatnya juga tidak terlalu rendah. Lagi pula, untuk menembus penghalang terakhirku, dibutuhkan serangan berkekuatan penuh dari seseorang yang kekuatannya mendekati Kaisar Dao. Karena kau ditakdirkan untuk mendapatkan giok ingatanku, aku akan memberitahumu di mana hartaku yang paling berharga sebenarnya tersembunyi, tetapi aku juga berharap kau dapat melakukan satu hal untukku juga. 375 pilihan Sun Long. Tanpa menunggu jawaban, pria berjubah hitam di depan Sun Long menarik napas dalam-dalam sebelum melanjutkan. Permintaanku adalah, jika kamu menjadi cukup kuat, kamu akan membunuh Yi Kuan Yu dan Murong Tian dari keluarga Murong di wilayah tengah. Tentu saja, saya tahu betul bahwa sangat tidak mungkin Anda akan mencapai level yang sama dengan pria itu, tetapi saya tetap berharap Anda akan mencoba memenuhi permintaan saya ini. Bagaimana dengan harta karunku? Aku sudah menaruh semuanya di dalam cincin spasial, dan menguburnya di gunung tepat di luar kota Murong. Hehe, asal kau bersedia membawa peti berisi giok memori ini ke puncak gunung itu, kau akan bisa mendapatkan semua hartaku. Tanpa berkata sepatah kata pun, sosok Huo Wuyi yang berambut hitam mulai memudar, sebelum Sun Long merasakan dunia kosong di sekelilingnya mulai bergetar. Beberapa saat kemudian, dia merasakan rohnya kembali ke tubuhnya saat dia mendapati dirinya kembali berada di kamar penginapan sekali lagi. Pada saat yang sama ketika dia membuka matanya, dia melihat batu giok memori di tangannya mulai retak, sebelum secara mengejutkan berubah menjadi tumpukan debu putih. Melihat Sun Long baru saja membuka matanya, Liu Mei tampak khawatir saat dia bertanya. Long Ge, kamu baik-baik saja? Sambil menganggukkan kepalanya, Sun Long tersenyum ringan sebelum ia mulai menjelaskan kepada Liu Mei dan Little Black, serta Little Silver yang juga tengah menyaksikan dari batu waktu, apa yang telah dilihatnya di dalam giok ingatan Huo Wuyi. Saat dia menyelesaikan penjelasannya, Sun Long kemudian mengalihkan pandangannya untuk melihat kotak Elderwood King Tree di depannya sebelum dia berkata dengan senyum yang sama di wajahnya. Dengan menyembunyikan segalanya di dalam cincin spasialnya dan menguburnya di gunung tepat di luar kota Murong, alih-alih meninggalkannya di Villa Raja Naga, bersama dengan harta karunnya yang lain, orang tua itu praktis memastikan bahwa siapapun yang mewarisi harta karunnya, setidaknya akan tiba di depan pintu keluarga Murong itu. Adapun apakah mereka akan membalas dendam padanya, itu tergantung pada apakah mereka cukup kuat untuk melakukannya. Si hitam kecil pun menganggukkan kepalanya ke dalam batu waktu, dan menyetujui perkataan Sun Long. Long Ge, maukah kau mencoba membunuh Murong Tian itu? Setelah mendengar pertanyaan Liu Mei, Sun Long terdiam beberapa saat tanpa langsung menjawab. Setengah menit kemudian, dia menatap Liu Mei sebelum dia berkata dengan tatapan serius di matanya. Itu tergantung pada Murong Tian. Jujur saja, aku bahkan belum tahu seberapa kuat orang itu, aku juga tidak tahu apapun tentang kekuatan sesungguhnya dari keluarga Murong, atau seberapa penting kedudukan Murong Tian dalam keluarganya. Yang aku tahu, kekuatan keluarga Murong pastinya tidak jauh berbeda dengan kekuatan Sekte Suci, saat Huo Wuyi mencatat ingatannya di giok ingatan. Akan tetapi,
Tidak mungkin aku akan mempertaruhkan nyawaku begitu saja untuk membalas dendam pada orang tua itu. Apalagi aku tidak punya dendam dengan keluarga Murong, menyelamatkan seseorang dan membalas dendam adalah dua hal yang sangat berbeda. Setelah menarik napas dalam-dalam, Sun Long melanjutkan. Tentu saja, itu tidak berarti bahwa saya akan bersikap tidak berterima kasih dan mengambil semua yang ditinggalkan Huo Wuyi tanpa melakukan apapun. Asal aku bisa menolongnya tanpa membahayakan nyawaku sendiri, maka aku tak keberatan membunuh Murong Tian itu jika memang memungkinkan. Saat dia selesai berbicara, Sun Long mendengar suara Little Black terdengar di dalam kepalanya. Benar sekali, Tuan. Sebaiknya Anda tidak terlalu memikirkan masalah ini dulu. Warisan seperti ini terlalu umum di dunia ini. Seorang ahli yang kuat akan meninggalkan harta karunnya dan sebuah giok kenangan, untuk membujuk orang yang menemukannya agar memenuhi keinginannya. Akan tetapi, sebelum Master menjadi Raja Dao, lebih baik tidak terlibat dalam masalah seperti itu. Setelah menjadi Raja Dao, kekuatan Tuan pasti akan maju pesat, dan aku bahkan tidak dapat menebak seberapa kuat Dao waktu Tuan nantinya. Sun Long menganggukkan kepalanya tanda setuju dengan Little Black. Memang, sebelum menjadi Raja Dao, dia sama sekali tidak terpikir untuk membalas dendam demi Huo Wuyi. Lagi pula, hanya dari kenyataan bahwa penghalang terakhir dari Villa Raja Naga, membutuhkan kekuatan seseorang yang setidaknya merupakan puncak Raja Dao dan mendekati level Kaisar Dao, Sun Long juga mengerti bahwa Huo Wuyi bahkan lebih kuat dari itu. Pada saat yang sama, Liu Mei menghela napas lega, sementara senyum lembut juga muncul di wajahnya setelah mendengar jawaban Sun Long. Lagi pula, dia tidak ingin Sun Long merasa terbebani oleh permintaan Huo Wuyi, bahkan sebelum mereka tiba di wilayah tengah. Sun Long kemudian menutup matanya beberapa saat ia mulai berpikir serius tentang apa yang harus ia dan Liu Mei lakukan selanjutnya. Meskipun dia telah memperoleh pedang hitam Huo Wuyi, baju zirah tembus pandang, dan batu naga, serta peti berisi giok memori, dia juga yakin bahwa dia telah mengguncang seluruh benua selama ini, termasuk kepala aula Istana Kaisar Iblis, Duan Zhu, serta seluruh kekuatan dinasti Seng Tian. Setelah berpikir serius sejenak, dia mengalihkan pandangannya untuk melihat Liu Mei sebelum dia berkata dengan nada menyesal. Meyer, mari kita tinggal di penginapan ini sebentar. Awalnya aku berencana agar kita berpartisipasi dalam pertarungan di House of Ranking sekarang karena kita berdua telah mencapai puncak alam roh. Tetapi lebih baik bagi kita untuk tidak menarik terlalu banyak perhatian pada titik ini. Seharusnya ada waktu sekitar 2 minggu lagi sebelum ujian Sekte Suci dimulai, dan kita tidak bisa mengekspos diri kita sendiri sampai saat itu. Meskipun aku ragu kalau dinasti Seng Tian akan mampu menemukan petunjuk apapun, tetap saja akan berbahaya bagi kita untuk berkeliaran di benua ini. Liu Mei menganggukkan kepalanya dengan ekspresi terpesona yang sama di wajahnya. Jelaslah bahwa dia tidak terlalu peduli apakah dia berpartisipasi dalam pertarungan di House of Rankings atau tidak. 2 minggu berlalu dalam sekejap mata, sebelum Sun Long dan Liu Mei muncul beberapa ratus mil jauhnya dari kota Heaven's Dome. Akan tetapi, sebelum dia dan Liu Mei sempat mendekati gerbang kota, Sun Long melihat langit di atas kepalanya tiba-tiba menjadi gelap. Setiap orang di seluruh benua bintang malam, menoleh untuk melihat langit yang gelap di atas kepala mereka, sebelum suara yang kuat bergema di seluruh benua, mengguncang hati dan jiwa setiap orang yang mendengarnya. Orang-orang dari benua bintang malam. Ujian Sekte Suci akan dimulai dalam 48 jam. Setiap orang yang usianya di bawah 300 tahun dan telah mencapai setidaknya tahap akhir alam roh, dapat berpartisipasi di dalamnya. Bagi Anda yang ingin berpartisipasi, berkumpul di luar kota Heaven's Dome dalam waktu 48 jam ke depan. Selanjutnya bab 376 ujian dimulai.